Jangan dulu. Lah, kenapa? Ya terus gimana? Tolongin nggak? Gak usah, nanti kita yang kayak viral itu lagi. Nolongin orang malah kena kasus. Mungkin aku bakal bantu sih, karena tahu aku nggak salah dan kalau karena niat tulus membantu, pasti aku akan bantu. Namanya ada orang kecopetan begitu atau ada kriminal, kita kan niatnya baik ya untuk menolong ya. Tapi takutnya hukum kita sekarang kita ngebela malah jadi tersangka. Ya, kalau aku sih pribadi tergantung lihat situasi sih. Kalau seandainya situasinya di sekitar akunya sepi, ya nggak bakal mau nolong, nanti yang ada aku yang kena jadi sasaran deh. Gitu. Saya pilih diam, takut nanti tersangka. Di tengah niat menolong, muncul rasa takut. Takut salah prosedur, takut justru berujung pidana. Di era penerapan KUHP dan KUHP baru, publik pun mulai bertanya, sampai sejauh mana warga boleh bertindak. Sejak 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru resmi berlaku. 3 tahun masa transisi telah berlalu. Namun di lapangan, satu hal yang masih terasa adalah kebingungan. Apakah hukum baru ini memperjelas hak warga atau justru membuat masyarakat ragu untuk bertindak? Kita punya KUHP baru tuh sudah sangat terlambat. Bayangkan, berlaku KUHP yang bikinan Indonesia ini setelah Indonesia ulang tahun ke-80. Dan itu memang harus dibuat ya, untuk saya sebelum menyampaikan itu. Karena apa? Kita jangan deh memuja-muja KUHP kolonial. KUHP kolonial itu yang kita ganti itu, dia itu kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu, saya tim perumus ya, itu di Belanda itu sudah direvisi sebanyak 455 kali. Nah ini juga kita harus paham, apanya yang akan kita pertahankan dari hal-hal yang beberapa sudah direvisi justru gitu ya. Jadi jangan serta-merta lah mesti menjelekan ini mesti lebih jelek dan sebagainya, enggak juga ya. Dan memang sebagai alasan politis ya, kita sudah merdeka ya, seharusnya kita punya KUHP baru. Secara filosofis, KUHP baru ini bernuansa yang sesuai dengan way of life of Indonesia, itu antara lain. Berdasarkan pasal 34 ya, pasal 34 dan pasal 43 ya. Jadi pasal 34 itu di dalam KUHP yang lama, yang KUHP yang dari Belanda ini ada di pasal 49A ayat 1 ya. Dan 43 itu adalah pasal 49 ayat 2-nya. Jadi di sini dipisahkan. Kenapa? Karena ini kan tentang bela diri dalam keadaan darurat. Jadi gini, intinya itu semua perbuatan yang melawan hukum dan khususnya bersanksi pidana, itu tidak semuanya bisa dipidana. Kita juga berpikir tentang pertanggungjawaban pidana. Apakah yang melakukan itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak? Itu dulu harus dipahami oleh penegak hukum. Jadi jangan melihat ada orang membunuh langsung terus mengatakan bahwa ini nanti pasti pembunuhan. Ada hal lain yang harus difikirkan, adakah yang namanya alasan pembenar atau alasan pemaaf? KUHP baru bukan sekadar revisi kecil. Di dalamnya terdapat penegasan mengenai pembelaan terpaksa. Hak seseorang untuk melindungi diri, keluarga, dan harta benda dari serangan yang melawan hukum. For your information, KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pada pasal 34 KUHP menyebutkan seseorang tidak dipidana apabila melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum. Sementara KUHP pasal 43 mengatur mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas apabila terjadi karena kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut. Artinya, secara normatif, hak membela diri tidak dihapus, bahkan dipertegas. Lalu, KUHP baru
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengakui mekanisme restoratif justice melalui pasal 1 angka 21. Perkara pidana dapat diselesaikan lewat mediasi tanpa harus berujung ke meja hijau. Contohnya adalah kasus guru honorer di Jambi yang tersangkut masalah hukum karena merazia rambut muridnya. Lewat mediasi, kasus ini berakhir dengan penghentian penyidikan pada Januari 2026. Namun, hukum tidak hanya soal teks, tetapi juga soal interpretasi dan penerapan di lapangan. Pak Kapolri, Pak Kabareskrim, Kapolda, Kapolres yang kemarin yang seperti ini, tidak semuanya berkaitan dengan pembaharuan hukum pidananya. Karena ini sudah ada dalam KUHP lama. Bahkan ini diperjelas termasuk membela harkat martabat itu berkaitan dengan kesusilaan. Malah jelas. Yang penting adalah dibaca dan kemudian disosialisasikan dengan baik. Jika hukum tidak dipahami secara utuh, maka yang muncul adalah ketakutan. Dan ketakutan adalah musuh partisipasi publik dalam menjaga keamanan bersama. Kita harus menyampaikan kepada masyarakat, jangan takut. Dan yang korban lapor terus jadi tersangka itu adalah satu tragedi nasional itu ya. KUHP dan KUHAP baru diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat serta penegakan hukum yang sesuai prosedur, transparan, akuntabel, yang mendorong efisiensi peradilan.